kalau misalkan aku mesti memeluk satu agama, Hmm. aku tuh bakal memeluk Kristen. Hmm. Karena Kristen tuh punya poin plus gitu loh. Dari framework seorang yang skeptical terhadap Tuhan, kita tahu bahwa kalau misalnya Tuhan nggak ada, asumsinya adalah maka objektif morality pun seharusnya tidak ada. Sehingga kenapa sih suffering, human suffering atau animal suffering itu menjadi sesuatu yang buruk gitu? Coba aja sekali kamu tuh diskusi atau dialog sama Islam Ahmadiyah gitu. Salah satu golongan Islam yang dibenci. Meskipun ya aku juga nggak setuju ya, karena aku juga skeptik kan. Aku juga nggak setuju dengan klaim-klaim Ahmadiyah gitu. Ya. Tapi setidaknya dengan kita diskusi, setidaknya dengan kita dialog, aku jadi paham, oh yang kamu pikirnya ini gitu loh. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey everyone, selamat datang di Opportunity Cost, podcast anak kosan yang dibuat kalau ada kesempatannya aja. Episode hari ini sedikit berbeda teman-teman, karena kalau biasanya gue ngerekam dan cuman diupload ke Spotify doang, sekarang kita ada versi videonya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini dan kalian masih hadir di Spotify, kalian bisa head over ke YouTube gue under the same name Darren Christopher, dan kalian bisa ngelihat sekarang situasi gue di mana bersama dengan guest gue hari ini. Kalau ada satu hal yang gue prihatin tentang Indonesia, mungkin itu ada kaitannya dengan pola pikir bangsa ini yang masih terlalu dogmatis gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kadangkala kita nih sebagai negara yang sangat berdasar sama ketuhanan, sama agama, kita seringkali tuh ngebawa pola pikir dogmatisme ini ke level-level yang lain juga gitu, ke level politik, ke level misalnya pekerjaan, dan ke level sosial primarily gitu ya. Nah makanya beberapa waktu lalu gue sempat stumble dengan seorang YouTuber yang gue lihat juga, dan gue kebetulan sangat-sangat tertarik dengan konten yang dia buat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Yadi Apriyadi. Halo. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat malam Mas Dangen. Oh, selamat malam. Oh ya benar, udah jam 7. Jadi gue kenal sama Kak Yadi ini mungkin baru 2 minggu lalu ya, di saat gue kontak Kak Yadi gitu. Dan video pertama yang gue lihat itu malah di saat Kak Yadi sedang ngadain dialog dengan seorang pendeta mengenai theism dan atheism, mengenai teisme dan ateisme. Dan menurut aku ini sesuatu yang sangat-sangat jarang ada di Indonesia ya. Mungkin baru ada belakangan ini. Mungkin yang paling prominent misalnya kayak Coki Pardede gitu kan, very very vocal about his skepticism dan ateismenya. Lalu ada Kak Kumaila di Forbidden Questions, dan kemudian ada Kak Yadi juga gitu. Tapi satu hal yang aku sangat-sangat tertarik itu selain mengenai kontennya adalah mengenai the things he reads gitu. Bahkan tadi siang aja Kak Yadi sempat upload di YouTube, di Instagram, buku-buku favorit yang dibaca tuh ada Schopenhauer ya kan, penulisnya gitu ya. Terus ada Dawkins, dan ada satu atheist lagi ya, siapa ya? Hitchens kah? Atau siapa tadi Bukan. siangnya? Carl Sagan. Carl Sagan, ya betul, The Pale Blue Dot gitu ya. Ya. Ya, jadi gue tuh sangat-sangat tertarik gitu dengan apa yang lagi dibuat sama Kak Yadi. Sehingga my first question would be, is this your first time being in a podcast selain di rumah kakak gitu, selain di channel kakak? Iya, ini First time. pertama kalinya aku diundang ke dalam sebuah podcast. Jadi Pertama kalinya ya? jadi makasih banget udah ngundang aku. Aku yang thank you malah. Tapi mungkin yang banyak orang pertanyakan gitu ya, dan kemarin sempat jadi point of discussion juga, is apakah kakak seorang ateis? Gitu. Ya, itu juga sering banget ditanyakan oleh teman-teman di DM yang masuk ke aku di Instagram, dan ada beberapa juga yang masuk ke dalam komentar YouTube ya. Kayak Deni keyakinannya apa sih, atau kayak Deni ateis bukan sih? Ya. Dan aku sejauh ini nggak bakal menjawab pertanyaan itu. Yes. Jadi aku akan tetap biarkan itu menjadi misteri, biarkan orang bingung dengan apa yang menjadi keyakinan aku. Jadi aku nggak bisa mengaku ateis. I see. So, would it be more accurate to say bahwa kakak adalah seorang skeptik gitu? Maybe kalau kakak nggak akan bilang kakak atheist or even agnostic, tapi kakak skeptical dengan banyak narasi keagamaan yang ada saat ini gitu ya? Yes, itu lebih tepat dan lebih aman untuk mendeskripsikan siapa aku. Dan lebih aman. Kayaknya kalau ngomongin seperti ini tuh harus selalu ada aspek keamanan yang diperhatikan gitu kan. Tapi
Tapi mungkin ini karena mumpung lagi di sini juga, aku jadi penasaran karena konten kakak tuh banyak sekali, I wouldn't say men-challenge ya, tapi lebih banyak mempopulerkan ide-ide yang skeptical terhadap ide teisme. Kakak pernah nggak dapat, I don't know, maybe threats atau ancaman yang kayak, wah lu nih kayaknya ngaco nih, lu kayaknya jangan bikin konten dah kayak gitu. Pernah ada nggak kak? Kalau misalkan sampai ancaman, kemarin aku bikin video sama aku Maila dan ancaman yang dia dapat tuh betul-betul menyeramkan ya, sampai dia Ya, dapat ancaman pembunuhan gitu kan. ya. Cuman kalau aku sejauh ini bersyukur banget aku belum pernah dapat, mudah-mudahan nggak pernah ya, nggak pernah Jangan dapat pernah. ancaman ancaman seperti ke Kumaila gitu loh. Ya. Paling ya yang aku dapetin cuman maki-maki doang lah. Hmm. Biasanya maki-maki kayak oh lu ngomongnya cadel aja, cadel kok ngomongin hal ginian gitu. Yang kayak gitu. I Atau see. dulu tuh ada sih dari salah satu penonton yang paling menyakitkan ya, yang pernah aku dapetin itu adalah ketika dia ngomongin tentang kematian ayahku. I Cuman see. ya, tapi ya kalau udah ngebahas kematian salah satu keluarga aku itu cukup menyakitkan. Nah, tapi Hmm. ya udah, aku menghadapinya ya di blog doang udah. I see. Aku ya nggak mau ambil pusing dengan apa yang netizen katakan. I see. I see. That's true though. Iya. Gue tuh cukup concern sebetulnya dengan, jadi I'm coming from a theistic perspective, dari perspektif seorang teis gitu ya, dan aku sempat berkutat juga dengan arguments yang mayoritas dibawakan oleh New Atheism gitu, dan aku sadar bahwa di Indonesia orang-orang yang skeptis terhadap agama itu it's a growing number, aku rasa, dan aku rasa itu muncul sebagai reaksi dari ya pembawaan agama zaman sekarang apapun itu di Indonesia yang mungkin terlalu dogmatis dan gak memberikan ruang untuk bertanya gitu, sehingga sebagai reaksinya ya itu menjadi ya oke, kita menjadi ateis lah, kita menjadi skeptical gitu, karena it seems bahwa agama tuh nggak bisa memberi penjelasan terhadap kenapa kita percaya sama dogma-dogma tersebut gitu kan ya. Nah, dan mayoritas apa ya backlash yang dikasih adalah ya serangan ad hominem ya kan, atau misalnya ancaman gitu, dan aku sejujurnya sedikit concern dengan itu sebetulnya. Tapi mungkin my main question hari ini untuk membuka diskusi kita hari ini ya kak, adalah kenapa kakak pada awalnya memutuskan untuk bikin konten seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa di Indonesia terkhususnya agama tuh masih sangat-sangat kental gitu, masih sangat-sangat ya lah, ini this isn't a line you can cross gitu kasarnya. Iya. Eh, Banyak banget komentar yang kayak nganggap kalau aku tuh punya tujuan mulia ya, bikin Ya, konten di YouTube tuh kayak mereka, ayo bang semangat mengedukasi Indonesia gitu, atau hmm, ayo bang semangat membebaskan Indonesia dari doktrin yang salah gitu. ya, Padahal sebetulnya tujuan aku tuh enggak semulia itu ya. hmm, Tujuan aku tuh cuman ini doang, aku cuman butuh teman diskusi doang gitu loh. Jadi aku tuh suka kalau misalkan udah habis baca buku, kalau aku bilang ke orang lain gitu loh, gue baru habis baca buku ini nih dan ini hmm, keren banget, lo mesti tahu juga apa isi buku ini gitu kan. Jadi aku bikin channel YouTube tuh alasannya cuma itu doang sebetulnya. Aku hmm. pengen orang lain, ya utamanya siapapun yang ada di Indonesia itu, untuk mengetahui apa yang baru aja aku baca, untuk mengetahui bahwa apa yang aku ketahui gitu loh. Ya, Tujuannya itu doang. I see, tujuannya cuma itu ya. I see. Tapi artinya keinginan untuk bisa punya teman berdiskusi itu bisa ngedobrak batasan itu dong, batasan bahwa ini Indonesia untuk membahas buku-buku ini, ide-ide ini, yaitu potensially berbahaya gitu kan. Iya, makanya aku bilang dulu beberapa kali bahas bukunya Dawkins ya, yang The God Hmm. Delusion sama God Outlaw Delusion. Human, atau Yuval yang Homo Deus dan Homo Sapiens itu, yang ada yang mungkin kalau dibahas tuh akan sedikit sensitif lah ya. Ya. Tetapi aku selalu mulai dengan, aku pengen tegesin bahwa apa yang aku sampaikan di video ini adalah pemikiran si penulis gitu loh. Dan Hmm. ini adalah apa yang aku tangkap dari si penulis gitu. I see. Ya, itu kan adalah batas aman ya, bahwa ini bukan pemikiran gue loh. Iya Ini benar. Iya pemikiran benar. si penulis. Iya benar. Iya benar. Ya, jadi aku suka kayak gitu doang sih. Untuk mengamankan diriku gitu loh. Aku suka pakai kalimat itu dulu di awalnya. I see, I see. Oke, that makes sense. Ini ada cerita menarik sebetulnya. Aku juga punya buku God Delusion. Aku beli secara fisik dulu di BSD, di Big Bad Wolf tuh, fair buku yang murah banget itu. Dan sampai sekarang tuh nggak pernah dibaca sampai habis. Karena dulu pas beli pas SMP itu tuh susah banget kan bahasa Inggrisnya.
menurut aku Dawkins itu salah satu penulis dengan bahasa Inggris yang susah banget for some damn reason gitu ya. Dan tapi di saat aku beli saat itu, tiba-tiba pas aku lagi ngantri nih ke counter untuk bayar, tiba-tiba aku dicolek pundaknya sama seseorang gitu, sama cowok. Lalu dia nanya, kamu dapat buku ini di mana gitu. Lalu aku tunjukin bukunya di daerah situ. Lalu kita kenalan dan ternyata dia seorang agnostik. Baru dari situ kita discuss mengenai ketuhanan dan non-eksistensi Tuhan di sebuah kafe nggak lama setelah itu ya. Tapi I agree bahwa buku-buku ini tuh sebenarnya bisa membuka peluang untuk diskusi sebetulnya. And I think diskusi seperti ini needs to be have ya kan. Dan makanya gue mencoba untuk mengadakan podcast ini juga mengundang Kak Yadi supaya setidaknya kritisisme yang dibawakan oleh pihak ateisme ini nggak dilihat sebagai sesuatu yang merusak, tapi sesuatu yang memperkaya the discussion itself gitu. Nah, so maybe aku mau nanya, dari buku-buku yang pernah kakak baca, aku yakin kakak cukup familiar dengan New Atheism. Kira-kira apa argumen for atheism untuk membuktikan non-eksistensi Tuhan yang menurut kakak paling compelling di situ? Aku tentu aja nggak bakal jawab argumennya berasal dari New Atheism ya, karena New Atheism itu adalah ateis yang pasif gitu loh. Jadi kalau kamu baca Dawkins, dia tuh seingat aku ya, dia tuh jarang sekali untuk memberikan argumen positif kenapa Tuhan tuh nggak ada gitu, untuk menjustifikasi bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu. Ya. Dia tuh cuman kayak, nih ada ateis bilang kayak gini, dia bantah. Ateis argumentis kayak gini, dia bantah gitu. Atheism tuh cuman sekadar di sana doang gitu loh. Eh, Cara mereka mendefinisikan ateis juga beda kan dengan ateis yang kita pahami sebelumnya gitu. Kalau ateisme itu mendefinisikan ateis sebagai lack of belief gitu loh, ketiadaan keyakinan. Jadi mereka bilang itu supaya mereka nggak perlu menjustifikasi keyakinan mereka bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu kan. Ya. Sedangkan kalau dalam filosofi, kalau kita masuk lebih ke filosofinya, bahwa ateis itu justru adalah semacam keyakinan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dalam arti bahwa kamu juga mesti menyiapkan argumen untuk menjustifikasi keyakinan kamu gitu loh. Ya. Untuk menjustifikasi apa yang menjadi keyakinan kamu bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dan ada banyak argumen sebetulnya yang bisa kita ungkapkan untuk menjustifikasi keyakinan teman-teman kita yang tidak percaya Tuhan. Cuman salah satu argumen yang buat aku sangat menarik itu adalah apa yang biasa disebut sebagai argumen of the problem of evil gitu ya. Problem of evil, yes. Ya, semacam masa kejahatan. Mungkin kamu juga cukup familiar ya, bahwa ya gampangnya adalah ide akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dengan Tuhan yang Maha Kasih itu nggak kompatibel dengan adanya penderitaan di alam dunia, dengan adanya kejahatan di alam dunia gitu loh. Mungkin Epicurus zaman dulu pernah ngomong kurang lebih kayak, ya kalau misalkan Tuhan mampu tapi dia nggak mau, maka dia bukan Tuhan yang Maha Pengasih. Tapi kalau dia mau tapi dia nggak mampu, bukan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ya. Jadi entah Tuhan itu bukan Tuhan Maha Pengasih, atau entah dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa, atau secara simple banget mungkin dia tuh nggak ada gitu loh dengan pengamatan yang kita lihat. Cuman buat aku ada, kalau aku boleh extend ya, boleh perpanjang gitu argumen ini, aku bakal panjangin ke argumen dari animal suffering, penderitaan hewan. I see. Bayangin betapa melimpahnya penderitaan yang kita rasakan gitu loh sebagai hewan. Ya, maksudnya kita juga hewan, tapi hewan lain gitu loh maksudnya. Kenapa masalah penderitaan hewan itu lebih gede ketimbang the problem of evil? Karena bantahan terhadap problem of evil itu tuh nggak berlaku untuk hewan. Misal kita begini, kenapa kalau misalkan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa, kenapa masih ada penderitaan? Mungkin salah satu teodisi salah satu bantahan untuk itu, kita bisa bilang kayak, ya itu kan adalah kehendak bebas ya, Tuhan ngasih kehendak bebas gitu. Jadi kenapa 5 juta atau 6 juta Jewish dibantai oleh Hitler, itu tuh bukan karena Tuhan yang jahat gitu, atau bukan karena adanya pindah, tetapi karena konsekuensi dari kehendak bebas yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah masalahnya untuk hewan ini apa? Kalau misalkan ada pohon yang tumbang dan jatuh mengenai rusa atau kucing, kena kakinya sampai dia menderita, nggak bisa jalan, dia cuma menderita sampai mati di sana. Itu kehendak siapa? Atau teodisi kedua adalah mereka suka bilang bahwa kenapa kita menderita karena Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita bisa lebih mengenal apa itu kebaikan.
Yes. Aku kemarin sempat bikin video mengenai ini ya. Dia bilang bahwa kita tuh nggak bisa mengatakan kita punya tangan kanan kalau kita nggak punya tangan kiri. Hmm. Jadi supaya kamu bisa mengenal apa itu kebaikan, ya penderitaan itu butuh. Supaya Hmm. kamu bisa mengenal apa itu kenikmatan, dibutuhkan ada penderitaan gitu loh. Bahkan kalau C.S. Lewis kalau nggak salah ya, dia pernah ngomong, aku kalau kalau salah mohon koreksi ya. Ya. Dia pernah ngomong kayak, kenapa kita bisa mengatakan ada garis yang lurus? Karena kita mengetahui ada garis yang bengkok kan. Ya Hmm. intinya gitulah. Kita penderitaan itu dibutuhkan supaya kita bisa lebih mengapresiasi apa itu kebaikan dan kenikmatan gitu. Ya. Cuman masalahnya dalam kasus hewan dan dalam penderitaan hewan, apakah mereka bisa untuk ya rusa yang tadi ya yang jatuh yang pohonnya jatuh menimpa rusa tadi sampai dia meninggal gitu, sampai dia mati gitu. Kebaikan apa, pengetahuan akan kebaikan apa yang bisa didapat oleh si rusa itu atas penderitaan ini gitu loh. Hmm. Jadi buat aku the problem of evil itu adalah salah satu argumen yang sangat-sangat menarik, tetapi ada yang jauh lebih masalah gitu loh, yaitu masalah penderitaan hewan. I see. Itu tuh buat aku jauh lebih susah untuk dijelaskan gitu loh. I see. Karena aku berasal dari agama yang dijanjikan banget oleh Tuhan bahwa ya temanku pernah bilang kayak gini ya. Ini aku nggak bakal bilang agamanya bilang kayak gini ya. Aku Ya. cuman bisa bilang bahwa dia menafsirkan agamanya bilang kayak gitu. Ya. Jadi dia memahami agamanya, dia menafsirkan agamanya dan dia bilang kepadaku bahwa Tuhan itu, jadi ada satu ayat dalam keyakinan dia yang bilang bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menguji hambanya Hmm. melalui batas kemampuannya. Hmm. Sih, Tuhan tidak akan menguji hambanya melalui batas kemampuannya gitu. Ya. Tetapi masalahnya kita melihat ada banyak banget orang yang gila gitu. Ya gila Hmm. maksudnya apa coba? Ya gila itu artinya ya dia nggak nggak tahan dengan beban yang dia Yang pikul gitu diberikan. kan. Hmm. Ya, bahkan ada juga ayat yang kayak kamu jangan takut akan rezeki ya, karena rezeki itu udah dijamin gitu loh. Hmm. Jangankan jangankan manusia, hewan melata pun itu udah dijamin rezekinya. Hmm. Jadi kita nggak usah takut akan kelaparan aja. Tapi pada abad akhir 17 akhir, abad ke-18 awal, itu tuh bukan cuma satu dua orang yang meninggal ya, tapi ada jutaan orang yang meninggal karena apa? Karena kelaparan. Hmm. Itu buat aku kayak membantah si tafsiran yang tadi bahwa Tuhan itu menjamin rezeki, bahwa Tuhan itu apa? Tidak akan ngasih ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. I see. Jadi ya itu deh buat aku salah satu argumen yang paling powerful untuk atheism gitu loh. Yes. Oke, ini mungkin agak off-putting ya, tapi aku sejujurnya setuju. Bagi aku seorang as a theist, yang paling mungkin dua argumen yang paling kuat itu problem of evil dan hiddenness of God, ya kan? Kalau Tuhan ada, kok kayak kita nggak bisa lihat dia harusnya bisa bikin presence-nya lebih terlihat gitu kan ya. Dan aku sadar bahwa the problem of evil, mau bagaimanapun kita solve it secara filosofis, malah petakannya udah terjadi gitu, udah terjadi kepada orang-orang itu, and I think it does little justice untuk bisa mendefend hal ini gitu. Tapi aku punya a few questions yang mungkin pengen aku kasih kepada Kak Yadi. Dari framework seorang yang skeptical terhadap Tuhan, kita tahu bahwa kalau misalnya Tuhan nggak ada, asumsinya adalah maka objektif morality pun seharusnya tidak ada. Kalau misalnya Tuhan tidak ada, maka ya itu bisa subjective experience yang dirasakan semua orang sehingga kita bikin konsensus ya kan, dan segala macamnya. Sehingga kenapa sih human suffering atau animal suffering itu menjadi sesuatu yang buruk gitu? Selain daripada itu ya nggak enak dirasakan oleh kaum tertentu. Itu tuh ada salah satu apologis Muslim di YouTube yang bilang sebetulnya the problem of evil itu bukan masalah untuk theism, tetapi Hmm. itu adalah masalah untuk ateisme gitu loh. Karena mereka kan nggak percaya Tuhan. Hmm. So ketika dikatakan masalah kejahatan, the problem of evil itu, dia bilang kayak bagaimana lu bisa mengatakan itu evil? Bagaimana lu bisa mengatakan bahwa itu jahat? Sedangkan lu tuh nggak punya standar, nggak punya dasar untuk mengatakan bahwa itu tuh jahat gitu loh. Bahwa itu tuh objectively jahat gitu loh. Eh,
aku nggak tahu cara menjawabnya kayak gimana, tetapi well, let's say buat aku the problem of evil atau suffering ini bukan bukan masalah Tuhan atau bukan masalah Tuhan ada atau nggak ada, sampai kita nggak bisa menjustifikasi apakah itu objectively evil atau jahat. Tetapi bahkan bahkan ketika Tuhan nggak ada pun, aku pikir kita ini mungkin jawabannya nggak bakal masuk ya di kamu karena It's okay. karena aku nggak terlatih secara filosofis gitu loh. It's okay. Bahkan ketika Tuhan nggak ada pun, Hmm. bahkan ketika Tuhan nggak ada pun, kamu tuh bisa betul-betul merasakan that bahwa itu tuh jahat, bahwa itu tuh menderita gitu loh. Hmm. Bahwa itu adalah penderitaan, bahwa penderitaan tuh nyata gitu. Bahkan I ketika see. Tuhan nggak ada gitu loh. Makanya, ya, jujur aku untuk menjawab bantahan tersebut aku bingung sebetulnya untuk Hmm. menjawabnya. I see. Artinya impas karena aku juga bingung kalau ditanya kenapa kalau ada Tuhan yang maha kuasa dan maha pengasih kenapa ada natural evil gitu ya. Ya. Yes, yes. So, let's say bahwa Tuhan tuh ada ya. Hmm. Let's say bahwa Tuhan tuh ada. Dan kita bisa mengatakan bahwa itu objectively evil gitu. Hmm. Itu objectively penderitaan gitu. Ya, tapi itu nggak menyelesaikan masalah kan. Maksudnya masalahnya adalah ya penderitaan tetap ada, tetap Yes. melimpah. Yes. Bahkan ada yang bilang kayak gini, ya ini juga bagus ya, bahwa the problem of evil itu sebetulnya nggak membantah keberadaan Tuhan. Hmm. Tetapi dia hanya membantah keberadaan Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Yes. Dia tuh nggak membantah keberadaan Tuhan yang maha kuasa, tapi jahat. Ya. Kayak teman aku, salah satu temanku ketika kita diskusi dan dia tuh ngomong bahwa ya mungkin Tuhan saya tuh emang nggak sekasih itu, Hmm. mungkin Tuhan tuh emang nggak secinta itu, Hmm. tapi dia ada kan. I see. I see. Ya, itu menarik sebenarnya. Aku juga sebenarnya sempat nanya ini kepada salah satu temanku yang juga skeptical gitu, dan argument from evilnya ini seems ya betul nggak membatalkan eksistensi Tuhan karena resultnya bisa aja Tuhan seperti yang dipercaya oleh para deis ya kan, Tuhan menciptakan lalu dia biarin aja gitu kan. Tapi satu komen terhadap hal ini yang aku pengen tanya pendapatnya ke Kak Yadi juga adalah aku pernah nonton John Lennox ya kan, aku yakin Kak Yadi juga tahu, dan di saat dia ngomong problem of evil dia bilang dalam framework atheism evilnya itu nggak hilang gitu, maksudnya malah petakannya tidak hilang ya kan? Karena masih terjadi gitu. Tapi dalam atheism maka all hope is lost gitu, karena dalam atheism kita semua cuman apa ya, cosmic accidents gitu kan. Nah sementara di dalam agama meskipun malapetaka ini terjadi, there's still hope gitu, bahwa ya ada a grand creator atau this person beyond our comprehension yang melaksanakan, yang mengatur semua hal, sehingga meskipun sekarang terlihat apa ya, malapetaka kacau, tapi in reality di akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang baik gitu. Nah kalau dari Kayadi gimana menanggapi argumen seperti itu? Aku bakal merasa jahat banget kalau aku mencoba untuk mendibang itu ya, karena itu tuh udah sangat masuknya ini bakal masuk ke ini ya, peranan agama gitu loh. Jadi Ya. aku kalau ditanya apa peranan agama buat kamu, aku bakal menjawab ya agama itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama yang menderita ya. Untuk mereka yang mengalami penderitaan, agama itu sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi aku pernah ngomong ini sama Pak Pendeta yang kemarin aku collab, Yang cuman kemarin. nggak aku ya. Aku pernah ngomong ini. Aku tuh adalah salah satu skeptik yang percaya banget bahwa agama tuh nggak boleh hilang gitu loh. Bahwa agama tuh mesti tetap dipegang oleh seseorang, karena aku tahu betul apa manfaat yang bisa dicapai orang ketika dia beragama. Aku melihat betul, jadi ketika ayahku meninggal itu, eh, ibu ibu saya tuh adalah orang yang betul-betul ini ya, sangat betul-betul sedih gitu loh, sangat menyedihkan gitu. Tetapi ada salah satu cara yang dia berhasil keluar dari kesedihan itu, yaitu adalah lewat agama ya. Akan keyakinan bahwa di masa depan dia tuh bakal ketemu Bapak lagi gitu kan. Di masa depan, keyakinan bahwa ya Bapak tuh sekarang udah di tempat yang aman gitu, Lebih baik. yang lebih baik gitu. Nah itu keyakinan-keyakinan itu yang membuat dia tuh jadi lebih baik gitu loh. Ya. Yang membuat dia tuh jadi lebih cepat untuk keluar dari kesedihan ketimbang aku ya. Karena saat itu aku ketika Bapak meninggal tuh aku udah nggak percaya gitu. Udah maksudnya udah skeptik gitu akan Ya. klaim-klaim agama itu. Ya. Jadi untuk yang John Lennox tadi katakan, Ya. well, aku nggak bisa mencoba. Kalaupun aku disuruh mencoba ya,
Meskipun ini akan sangat jahat banget gitu ya. It's okay. Ya, eh, sesuatu aku akan bilang kayak gini. Sesuatu hanya karena itu membuat kita lebih baik, doesn't mean it right. It has Ya, nothing to do with gitu loh. ya Maksudnya betul. Dawkins kan pernah bilang kayak ya orang mabuk juga dia bakal merasa lebih baik, orang ngopat Iya, juga dia bakal bisa merasa lebih baik gitu kan. Tapi eh, apakah ini ada hubungannya dengan sebuah kebenaran? Apakah iya, itu betul-betul ada nantinya? Ya itu kan beda lagi pertanyaan ya. betul. Tapi aku jangan 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 salah paham ya, karena aku tuh gak mau kalau misalkan orang tuh melepas agamanya gitu loh. Iya, iya. I understand. Aku setuju sama itu. Dulu pernah ada siapa ya? Kayaknya Ben Shapiro yang ngomongnya facts don't care about your feelings kan. Bahwa meskipun kita merasa wah saya suka nih misalnya apa? Misalnya ada orang-orang yang di kamar terus selalu dipeluk guling dia ngerasa itu istrinya gitu. Tapi kan itu bukan berarti itu a real human person ya kan. It just makes him feel better gitu. Jadi aku setuju sama hal itu. Aku mau move on nggak dari strongest argument for atheism sekarang kepada strongest argument for theism. Argumen yang kira-kira paling kuat dan menurut kakak nih kayaknya ada something good dari sini, ada something yang mungkin bisa membuktikan eksistensi Tuhan gitu. Ada beberapa ya. Cuman aku bakal bias. Seperti Hmm. biasa aku pernah bikin video bagaimana caranya membuktikan Tuhan lewat Katoremi. Oke. Dan di sana aku menyinggung soal fine tuning argumen gitu loh, bahwa konstanta kosmologis, bahwa kayak gravitasi dan sebagainya itu betul-betul disetting kayak pas banget gitu loh. Hmm. Sehingga kehidupan seperti kita itu bisa ada. Hmm. Yang mana kalau misalkan kita ubah dikit aja nilai itu, semesta tuh nggak bakal ada Ya, dan kita mungkin nggak bakal ada gitu loh. ya, Itu buat aku adalah argumen yang bagus ya. Aku pernah debat ini sama pasangan aku selama berjam-jam dan kayak ya tapi kan itu nggak bisa membuktikan Tuhan gitu. Ya ya, buat aku ya kita nggak butuh bukti langsung gitu loh untuk melihat Tuhan gitu. ya. Kita cuma melihat tanda-tanda dia doang gitu. Hmm. Kayak ada nih settingan-settingan yang konstanta kosmologis Hmm. yang betul-betul pas banget. Itu tandanya apa coba ya? Tandanya mungkin ada sosok yang dengan sengaja menyeting itu gitu loh Ya, supaya kita ada gitu. ya, Itu buat aku bagus, meskipun aku juga masih mempelajari bantahan-bantahan terhadap itu ya, dan ya ya. banyak juga bantahan-bantahannya sebetulnya. Cuman ya meskipun banyak banget bantahan-bantahannya, tapi aku menganggap itu sebagai argumen yang bagus. Yang bagus ya. I see. Satu bantahan terhadap itu mungkin aku malah lihat dari Hitchens di saat dia ngomong sama Craig lagi berdebat kayaknya di Oxford ya. Dia bilang alam semesta itu nggak fine tune karena selama berjutaan tahun di bumi aja gitu ya. Satu-satunya tempat yang kita tahu ada kehidupan nih sejauh ini. Banyak banget spesies yang mati ya kan. Banyak banget binatang tumbuhan yang punah gitu. Yang berarti ini sebenarnya nggak suitable for life. Gitu dan makanya argumen teleologis ini fail gitu kalau menurut dia. Apakah menurut Kak Yadi itu sanggahan yang cukup strong atau kurang? Aku pikir itu akan menjadi sanggahan yang betul-betul baik kalau misalkan teis nih kayak mengklaim bahwa kita ini didesain dengan betul-betul sempurna gitu loh, tanpa Hmm. celah sedikit pun. Nah, kalau gitu itu gampang untuk membantahnya gitu. Ya. Aku pikir bantahan dari Christopher Hitchens itu juga bagus. Kayak aku pernah bikin video kan yang manusia-manusia langit, Mm-mm. yang kayak kok kamu menciptain tubuh manusia kayak gini sih. Jadi aku soal inpaksi gigi itu. Jadi Hmm. sebetulnya ya untuk membantahnya itu ada banyak banget cara kita untuk membantah kesempurnaan itu gitu loh. Yaitu kita cuman perlu untuk menunjukkan celah-celah di mana cacatnya penciptaan gitu loh. Oke. Dan salah satu cacatnya penciptaan buat aku adalah ini, impaksi gigi. Kalau Dawkins mungkin kayak apa ya? Aku bukan biologis jadi aku nggak tahu Oke. bagaimana cara menjelaskan itu. Tapi Hmm. dia sebagai ahli biologis ya, dia tuh tahu Hmm. bahwa tubuh manusia tuh nggak sesempurna itu gitu loh. Betul. Dia tahu bahwa ada Betul. banyak celahnya. Betul. Eh, Kalau Hitchens mungkin secara kosmik ya, kayak ya banyak banget spesies yang meninggal, kayak misalkan dulu di dinosaurus dia meninggal, mereka mati dan punah karena meteor dan sebagainya lah. Ya. Makanya itu cukup cukup oke lah untuk membantah fine-tuning argument. Ya. I see. Oke, that's interesting. Tapi kalau aku pribadi Kak, aku tuh merasa the strongest arguments berasal bukan dari yang scientific,
tapi dari yang philosophical. Mungkin beberapa yang dua kali ya, dua paling utama yang kuat menurut aku adalah argumen kosmologis dan argumen ontologis gitu, yang dipopulerkan satu sama Craig ya kan. Kalau kosmologis obviously dan kalau ontologis sebenarnya cukup banyak gitu ya. Salah satunya misalnya Alvin Plantinga gitu. Nah cuman bagaimana tanggapan kakak mengenai dua argumen ini? Mungkin argumen kosmologis dulu. Eh, aku coba untuk mendefinisikan dulu argumen kosmologis ya, dan kalau misalkan salah mohon kamu untuk koreksi ya. Jadi aku selalu lihat debat William dan Craig, dan ini adalah salah satu argumen yang dia terus banget, dia nggak pernah berhenti untuk sampaikan. Jadi argumen kosmologis itu gampangnya kayak gini, itu berdasarkan dari silogisme. Ada prinsip pertama. Prinsip pertama adalah bahwa segala sesuatu yang begin to exist, bukan exist loh ya, tetapi Ya, begin to exist gitu loh. Jadi beda antara ada dengan mengada gitu. ya, Segala sesuatu yang begin to exist, dia tuh mesti punya cause, dia mesti punya penyebab. penyebab gitu, ya. Ya, Premis premis dua adalah, well, alam semesta began to exist gitu loh. ya, Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta itu punya cause, punya penyebab gitu lah. Nah, aku sebagai orang yang skeptik, aku akan mencoba untuk mendibang premisnya dulu gitu loh. oke. Oke, so nomor dua, aku akan fokus dulu ke nomor dua. That the universe has that bahwa semesta itu began to exist gitu loh. Ya, Aku pikir ini bukan hal yang pasti loh. Aku pikir ini juga masih diperdebatkan apakah semesta kita mempunyai awal atau ya, enggak gitu. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa Big Bang itu adalah awal alam semesta, padahal enggak ya. Padahal sebetulnya Big Bang itu adalah akhir ketidaktahuan kita pada semesta gitu loh. Dia tuh bukan awal alam semesta loh. Maksudnya apa yang terjadi sebelum Big Bang ya kita nggak tahu. hmm, Jadi poin utamanya itu ya, bahwa premis kedua itu tuh masih menjadi perdebatan gitu loh di antara para ahli fisika sekalipun gitu. Mereka masih belum bisa untuk memastikan bahwa semesta itu began to exist gitu loh, ya, mempunyai awal mula gitu. Eh, jadi celah argumen kosmologis yang kalam kosmologi argumen ini buat aku adalah dia tuh didasarkan dari dia mengandaikan premis-premis yang sebetulnya belum pasti. hmm, Yang nomor dua itu ya. hmm, eh well, terus kritik aku yang kedua adalah, well, anggaplah premisnya pasti gitu ya. Bahwa, oke, di masa depan sains sudah maju banget sampai kita bisa memastikan bahwa alam semesta mempunyai awal. ya, Oke, lalu apakah bahwa alam semesta itu udah pasti mempunyai penyebab, dan yang menurut silogisme yang tadi udah pasti ya, karena everything that began to exist kan udah ya, punya cause ya, dan ya, alam semesta itu begin to exist, maka alam semesta mempunyai cause. Tapi aku nggak bisa melihat kenapa penyebabnya itu adalah mesti Tuhan gitu loh. Karena kan ya William Lake itu ngasih alasan gitu bahwa kurang lebih ya semesta itu kan ya dia ada time dan ada space di sana gitu. Makanya penyebab alam semesta itu mesti timeless, spaceless, immaterial dan ya, sebagainya gitu. Aku nggak bisa melihat kita bisa aku nggak bisa melihat kenapa kita menganggap bahwa timeless, spaceless being ini Tuhan gitu ya. bukan. Aku nggak bisa melihat kenapa common sense kita tuh reliable gitu loh. Maksudnya ya ini kan kita ngomongin hal-hal yang di luar scientific ya, yang Ya, beyond ranah scientific gitu. ya, Makanya kita cuman pakai otak kita doang kan, atau common sense kita doang lah dalam memahami semesta. Tapi aku nggak bisa ngelihat kenapa common sense kita atau otak kita itu dijadikan sumber yang reliable untuk memahami alam gitu. oke, Ya BTW tadi yang premis pertama tuh William Lane kayak mencoba untuk membuktikan bahwa ya everything begin to exist gitu. Dia tuh mendasarkan itu bahwa ya orang normal secara intuitif juga pasti tahu lah bahwa segala sesuatu yang mengada itu pasti mempunyai ya, ini. Ya dia pakai intuisi di sana. Nah aku pengen kritik itu gitu loh. Kenapa kita mesti percaya intuisi kita? Kenapa kita mesti percaya otak kita? ya, Karena kalau kita melihat sejarah sains, sejarah penemuan-penemuan saintifik, ya maaf banget ya, penemuan-penemuan saintifik itu seringkali
bertentangan dengan intuisi kita gitu loh. Hmm. Itu sering kali menentang apa yang menjadi common sense kita gitu loh. Hmm. Contohnya kalau zaman dulu lah, kalau misalkan Darwin hidup di abad ke berapa 8 9 gitu ya. Iya. Ketika ketika model geosentrisnya Ptolemus masih dipakai gitu. Darwin mencoba untuk keluar rumah dan melihat matahari gitu. Darwin melihat bahwa matahari itu mengelilingi kita, bintang-bintang mengelilingi kita. Lalu Darwin juga merasakan bahwa bumi ini kokoh, diem. Pada saat itu akan sangat akan apa ya? Akan sangat masuk akal untuk menganggap bahwa matahari mengelilingi bumi. Aku pikir nggak berlebihan kalau misalkan aku menyebut bahwa ya kalau ada orang yang menghipotesiskan, yang mengasumsikan bahwa ternyata bumi yang mengelilingi matahari itu bakal disebut gila lah kayaknya ya. Karena pada zaman saat itu sangat intuitif sekali gitu loh, sangat masuk akal sekali untuk berpikir bahwa matahari mengelilingi bumi. Karena ya kita keluar rumah dan kita melihat matahari mengelilingi bumi, benda-benda lain juga mengelilingi bumi, kita merasa juga bumi itu diam dan kokoh gitu kan. Ya, tetapi penemuan sains kan betul-betul bertentangan dengan hati nurani kita ya, dengan apa yang kita anggap masuk akal gitu loh. Lalu ada kalau di buku itu dia menceritakannya ini ya tentang eksperimen Galileo gitu loh. Bahwa ini ada dua benda nih, yang satu bulu ayam, yang satu balok kayu misalkan. Ini balok kayu lebih berat kan, tetapi ini bulu ayam ini. Kalau misalkan aku jatuhkan keduanya secara bersama-sama, itu kan bakal jatuh ke bawah ya. Menurut Darwin nih, mana yang jatuh lebih dulu? Sorry, kalau ada balok satu apa tadi? Aku punya balok, dan ini ada bulu ayam. Aku jatuhkan dua-duanya secara bersama-sama gitu loh. Menurut Darwin, mana yang jatuh lebih dulu? Ini dalam kondisi normal kan, kayak di dunia sekarang gitu kan. Harusnya baloknya dulu kan. Kenapa? Karena aku bukan seorang saintis, jadi aku nggak bisa jawab secara komprehensif ya. Tapi mungkin karena feather itu tuh karena bahan lebih tipis, dia air resistance yang nggak sebanyak itu, jadi dia bisa mengambang ini kan. Tapi kalau batu kan langsung pak, gitu langsung jatuh. Good. Aku selalu mempertanyakan ini sama teman-teman aku, dan mereka semua ya, betul-betul mereka semua itu menjawab balok dulu. Kenapa? Ketika tiap kali aku tanyain kenapa, mereka tuh selalu jawab karena balok itu lebih berat, sedangkan bulu itu lebih ini ya, lebih ringan. Padahal yang menyebabkan balok jatuh lebih dulu itu bukan itu loh. Jadi kalau misalkan kita ada salah satu ilmuwan yang datang ke bulan gitu untuk membuktikan ini ya, mereka menjatuhkan benda berat dengan bulu gitu. Dan ketika dijatuhkan, ternyata dua-duanya jatuh secara bersamaan loh. Nah, yang ingin aku tegesin adalah penemuan-penemuan ini itu tuh bertentangan dengan apa yang menjadi intuisi kita gitu loh. Bertentangan dengan apa yang kita anggap masuk akal. Jadi kita tuh nggak bisa untuk memakai akal kita untuk memahami alam semesta gitu. Karena Dawkins sendiri bilang bahwa akal kita itu didesain oleh seleksi alam tidak untuk memahami relativitas atau quantum mechanics. Makanya kita susah untuk memikirkan itu. Tetapi akal kita itu cuma didesain untuk ini doang, untuk survive gitu. I see. Ya, jadi itu dua kritik aku untuk William Lane Craig gitu loh. Tapi ada yang ketiga. Yang satu pertama ya, aku tadi menyerang premis kedua ya, bahwa ternyata itu bukan premis yang pasti gitu, bahwa alam semesta itu belum pasti kok untuk mempunyai awal. Kedua, bahwa kita tuh nggak bisa memakai akal kita untuk memahami semesta. Ketiga, kalau misalkan aku coba bikin premis baru, aku bikin kayak gini. Premis pertama, segala sesuatu yang begin to exist, dia mempunyai penyebab dari hal-hal yang sudah ada. Nah, aku ganti premisnya itu ya. Segala sesuatu yang mengada, dia mempunyai penyebab yang dari hal-hal yang sudah ada. Premis kedua, alam semesta mengada. Alam semesta began to exist. Maka kesimpulannya itu udah pasti, kita mesti bisa menyimpulkan bahwa alam semesta itu disebabkan oleh hal-hal yang udah ada. Nah, aku bisa bikin silogisme yang sama gitu loh, dan kalau kamu percaya sama silogisme yang tadi ya, kamu juga mesti percaya sama silogisme saya dong.
Jadi alam semesta tuh disebabkan oleh hal-hal yang sudah ada gitu. Ya, ya. Segitu dulu deh. Apa I pendapat see. kamu? Oke, that's really interesting. Aku sangat-sangat semangat untuk ngebahas ini. Aku punya beberapa objections yang pengen aku coba lontarkan ke Kak Yadi ya. Mungkin yang pertama, tadi Kak Yadi sempat bilang bahwa saintis pun belum punya konsensus 100% bahwa Big Bang itu adalah awal mula universe, ya kan? Tapi itu adalah salah satu yang mungkin sejauh ini paling reliable. Tapi 100% konsensus itu tuh nggak ada gitu. My first objection adalah secara filosofis, apakah memungkinkan ada sesuatu atau apakah memungkinkan bagi alam semesta itu untuk tidak memiliki awalan gitu? Karena kalau misalnya ada infinite number of days di masa lalu gitu ya, menurut aku kita nggak akan bisa sampai ke hari ini, bener ya? Maksudnya kayak apakah kita bisa dari titik ini mencapai ujung dari infinity, kan nggak bisa ya gitu loh. Sehingga kalau misalnya awalnya aja nggak ada, maka kita tidak akan bisa sampai ke titik ini, ya kan? Lalu mungkin satu objection yang ada di bukunya Craig juga adalah bayangin ada dua planet gitu. Anggap mereka udah berputar ad infinitum gitu lah dulu semenjak infinity gitu. Tapi satu perputarannya 2 kali lebih cepat gitu. Maka apakah planet yang berputar 2 kali lebih cepat ini artinya dia berputar 2 kali lebih banyak gitu. Nah, William Lane Craig bilang bahwa itu absurd karena infinity kali 2 tetap infinity gitu. Dan mereka udah berputar sejak infinity gitu kan ya kasarnya. Nah, sehingga mungkin my first objection, nanti aku kasih dulu objectionnya baru kakak jawab, nggak apa-apa ya. My first objection adalah apakah meskipun kita nggak tahu Big Bang memiliki, apakah itu beneran absolute beginning of the universe, pertanyaan pertama adalah apakah ada reasonable is it reasonable to think bahwa alam semesta itu kekal? Yang pertama itu. Yang kedua, kakak sempat bilang bahwa apakah common sense kita tuh bisa memahami such questions gitu kan. Nah, ini sebetulnya berkaitan sama aku sempat masukin di Tor waktu itu ya, yang Alvin Plantinga's objection to naturalism gitu loh. Dia bilang bahwa kalau kita evolve, maka otak kita tuh didesain atau bukan desain, otak kita beradaptasi untuk survive, bukan untuk mencari kebenaran. Yang berarti kalau misalnya kita sebagai monyet dulu yang ngelihat ada teman kita sesama monyet kena kokonat sekali gitu, kejatuhan kelapa gitu ya. Oh, ini dia bisa beranggapan oh kokonat ini berbahaya untuk kita gitu ya kan. Atau kokonat ini secara sengaja membunuh kita gitu kan. Nah, truthnya irrelevant selama dia bisa survive gitu. Nah, tapi my question adalah kalau misalnya Kak Yadi skeptis terhadap cognitive faculties kita, bukankah itu berarti semua upaya scientific dan upaya filosofis juga jadinya buyar gitu. Ditambah tadi kalau misalnya ada contoh dari kakak, oh ya kan dulu orang-orang ngelihat bintang, ngelihat bulan, ngelihat matahari itu kayaknya ngelilingin bumi, maka common sense-nya adalah untuk percaya bahwa kita dikelilingi atau makhluk benda-benda ini mengelilingi bumi gitu, bukan sebaliknya ya kan. Tapi aku akan objek bahwa itu tidak menunjukkan flaw dalam mental fakulti manusia, tapi itu menunjukkan ya fakta yang salah gitu, bahwa mereka berasumsi berdasarkan pengamatan mereka bahwa ya karena kita ngelihat matahari nyala dari sini lalu turun di sini disusul sama bulan, maka kita berasumsi bahwa itu faktanya adalah kita dikelilingi oleh benda-benda langit itu gitu. Nah, itu objection kedua. Objection terakhir adalah tadi kalau misalnya kakak menambahkan premis segala sesuatu yang bermula untuk ada harus disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Tapi bukankah itu begs the question gitu, bahwa apa yang menyebabkan benda itu, apa yang menyebabkan benda itu gitu kasarnya kan. Nah, apakah bukankah akan seperti itu? Mungkin itu 3 objection pertama aku. Oke. Yang pertama aku tadi nangkapnya ini ya, mungkin gak infinity itu gitu. Aku pernah nonton video dari William Lane Craig juga yang untuk ngasih philosophical hal filosofis untuk menjustifikasi premis 2 dia ya. Ya. Bahwa mungkin gak sih alam semesta itu kekal. Aku pikir sejauh ini kemungkinannya kecil banget ya. Dalam arti bahwa ya pada tahun 1926 Edwin Hubble kayak udah menemukan lah bahwa bukti mendukung Big Bang itu sendiri gitu kan. Ya. Bahwa semesta yang kekal itu gak mungkin. Tetapi infinity, mungkin aku bisa ngomongin kayak gini loh. Bagaimana kalau infinity yang aku maksud itu bukan yang dipahami oleh Aristoteles zaman dulu gitu loh, bahwa semesta itu gak ada permulaan tapi kekal kayak dulu, sekarang kayak gini gitu loh.
Tapi bagaimana kalau semesta ini dulu kan gini ya, singularitas, meraba, Hmm. Big Bang gitu. Ya. Bagaimana kalau di masa depan dia tuh bakal kayak gini lagi, mengerucut lagi, Hmm. meraba lagi, Big Bang lagi, mengerucut Hmm. lagi, Big Bang lagi. Nah, aku mengandaikan bagaimana kalau semesta itu ya kayak gitu loh, Oke. infinite kayak gitu loh, bahwa ya zaman dulu Big Bang, di masa depan bakal mengerucut, balik lagi kayak gini lagi, mengerucut Hmm. lagi, balik kayak gini. Itu tuh aku nggak bisa falsifikasi, tapi itu mungkin Hmm. aja terjadi. Dan kenapa aku nggak bisa falsifikasi, karena ya pemahaman saintifik pemahaman saintifik kita sekarang itu nggak bisa menyentuh apa yang terjadi sebelum Big Bang ini kan. Maka Ya. ya bisa aja, mungkin aja. Kalau nggak salah ada sih satu ilmuwan, tapi aku nggak bahkan disebut nama karena aku Hmm. takut salah. Kalau nggak salah ada yang propose ini gitu loh, yang bahwa Hmm. ya di masa depan semesta bakal mengerucut lagi, Ya. Big Bang Ya. lagi, kita mengerucut lagi, sehingga kita bakal kayak gini lagi. Aku bakal ngobrol lagi sama Darayan dan seperti ini seterusnya gitu Ya. loh. Ya. Ya. Jadi untuk objection yang pertama itu tadi ya. Jadi infinite infinite yang dipahami, kalau misalkan semesta tuh nggak mengerucut, aku nggak setuju juga. Kalau Oke. semesta juga selalu ada seperti ini, aku nggak setuju juga. Tapi Oke. bagaimana kalau semesta tuh dulu memang mengerucut, Big Bang tapi mengerucut lagi gitu. Oke. Oke, yang kedua tadi objectionnya adalah apa tadi? Eh, kakak tadi skeptical terhadap common sense kita, ya kan? Nah itu kira-kira soal itu. Aku aku skeptis sama sama logika kita ya, sama Hmm. common sense kita. Tapi bukan berarti bahwa ya udah, kenapa aku mesti percaya sama otak aku, kenapa aku mesti percaya sama enterprise science kita gitu, maksudnya Hmm. penemuan-penemuan ilmiah kita. Nggak kayak gitu, tapi maksud aku adalah aku nggak percaya sama common sense, tapi aku lebih percaya sama bukti ya. Jadi I see. ya kenapa kita bisa mengganti geosentrisme dengan heliosentrisme, ya karena Hmm. ada beberapa orang yang membuktikan itu gitu loh. Jadi orang tuh enggak lagi, jadi si Carl Sagan tuh pernah ngomong kayak gini ya kalau nggak salah, Hmm. sains itu bukan alat yang sempurna, tapi dia adalah hal yang terbaik yang kita punya gitu loh. Dalam arti dia tuh ngasih bukti gitu loh. Ya. Dan bukti ini lebih baik daripada apa yang kita anggap masuk akal. Oke. Jadi kalau misalkan aku bilang aku nggak percaya sama otak manusia, itu bukan berarti aku nggak percaya sama bukti-bukti ya. Jadi I see. ya aku cuma nggak percaya aja sama apa yang orang anggap masuk akal gitu loh. Hmm. 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 Kayak misalkan orang bilang apa ya, sangat masuk akal kalau susah nih contohnya. Dari contohnya, Ya, contohnya ini lah. Kalau orang bilang bahwa sangat masuk akal kalau X adalah Y, misalkan gitu ya. Aku Hmm. nggak tahu X itu apa atau Y itu apa. Misal ada orang bilang kayak gitu gitu loh. Sangat masuk akal kalau X adalah Y. Nah, aku tuh nggak bisa percaya sama dia gitu loh, karena dia basisnya adalah masuk akal, Ya. basisnya adalah common sense. Tapi kalau dia membuktikan bahwa Hmm. X adalah Y, nah baru aku bisa percaya. I see. Nah, objection yang ketiga apa? Aku lupa Yang lagi. ketiga tadi nggak apa-apa. Yang ketiga adalah kalau kakak meredefinisikan premisnya, ya kan. Jadi sesuatu diciptakan oleh sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Tapi wouldn't it back the question gitu loh. Maksudnya kayak apa yang sebelum itu apalagi sebelum itu apalagi sebelum itu apalagi gitu misalnya. Iya, iya. eh Sebetulnya alasan kenapa aku bikin parodi itu ya, sebetulnya itu Hmm. cuma buat nunjukin aja bahwa nih, kalau kamu percaya sama silogisme William Lane Craig, kamu Hmm. juga mesti percaya sama silogisme aku gitu loh. Hmm. Yang mana bahwa silogisme aku tuh sebetulnya ini kan valid kan, maksudnya Ya, everything valid. begin, Ya. ya valid kan. Ya. Tapi cobalah, oke, masuk ke sana. Apa yang itu jadi kayak ini gak sih, kayak infinite regress gitu gitu kan. Iya, betul. eh aku pengen masuk ke sini. Aku nggak tahu apakah ini bakal nyambung dengan objection kamu atau enggak, tapi aku pengen masuk ke sini ya. Boleh. Eh, ada banyak teman-teman aku yang bilang, siapa yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Ya. Dan ateis bakal bilang, well, kenapa kamu nggak tanya siapa yang menciptakan Tuhan gitu. Ya. Ateis bakal jawab, ya Tuhan tuh nggak diciptain, Hmm. yaitu wal awalu wal akhir gitu, alfa dan omega. Dia Ya. kekal, dia selalu Ya. ada gitu. Nah, aku penasaran, Hmm. bagaimana kalau misalkan si atribut-atribut ini kita masukin ke dalam hukum alam gitu loh. Hmm. Jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, kita
orang skeptis tuh bisa bilang kamu tuh nggak boleh, bukan nggak boleh, itu pertanyaan yang nggak pas, itu pertanyaan yang tidak relevan. Kenapa? Karena hukum alam semesta itu dia nggak diciptakan, dia tuh adalah yang awal dan yang akhir, dia tuh kekal, dia sudah ada, dia selalu ada gitu. Hmm. Aku nggak tahu apakah ini nyambung dengan objection kamu atau enggak, tapi aku malah masukin ke ini ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. It's a free discussion, boleh. Eh, jadi itu, eh, ya objection kamu tuh masuk akal, makanya Hmm. aku pindahin ini ke yang lain. It's okay, it's okay. Aku ini mungkin sebelum lanjut ya. Ini buat teman-teman yang dengerin juga. Aku di sini nggak ada tujuan untuk prove theism or atheism. Tapi aku merasa bahwa tadi kalau balik ke opening statement aku merasa Indonesia tuh suka tersaturasi sama apa ya, sama dogmatisme itu. Gitu, sama oh ya agama nih paling bener, we cannot question this, dan itu kebawa ke titik lain, Pancasila nih paling bener, kita nggak boleh kan sebenarnya nggak seperti itu gitu. Aku sebagai theist ya, aku percaya bahwa dalam ini aku akan coba propose sebuah argument yang aku dengar dari mana aku lupa, tapi aku pengen coba minta pendapat Kak Yadi. Aku percaya bahwa sains dan logika itu menunjuk pada Tuhan dan bukan menentang Tuhan. Dan aku berpendapat demikian karena aku beranggapan bahwa Tuhan adalah kasih. Nah, kalau misalnya Tuhan adalah kasih, maka Tuhan mau ciptaannya untuk mendapatkan yang terbaik, gitu kan. Nah, by definition, Allah adalah entitas terbaik yang bisa ada in any possible universe. Maka di saat Allah menciptakan manusia, Allah pasti mau ciptaannya ini untuk mengenal dirinya, karena sekali lagi dirinya adalah yang paling baik. Dan kasihnya menuntut Tuhan untuk membawa ciptaannya kepada hal terbaik yang bisa ada gitu. Nah, sehingga di saat dia menciptakan alam semesta, maka science and logic itu tuh harusnya merujuk pada Tuhan gitu. Nah, sehingga aku di sini tuh sama sekali nggak, ini buat teman-teman sekali lagi, nggak berusaha untuk prove or disprove anything, tapi aku cuma pengen dari discussion ini semoga ini bisa memperkaya teman-teman dan bahkan bisa memicu teman-teman untuk dengar di luar sana, misalnya ada pendebat-pendebat atau scholars yang memang lebih ahli di bidang ini. Kak Yadi setuju sama itu? Setuju. Setuju. Bahkan aku ini loh, aku tuh nggak setuju sama teman-teman aku yang new atheist gitu, yang mereka kayak percaya banget sama Dawkins gitu, yang mengkontradiksikan antara sains dengan agama gitu. Aku nggak setuju dengan itu. Karena sains dan agama tuh nggak bertentangan. Kalau kita memahami agama nggak kayak fundamentalis ya. Iya benar. Iya benar. Ya, tapi kalau misalkan kita memahami agama kayak fundamentalis, misalkan kayak kayak alam semesta, kayak bumi usianya di bawah 10.000 tahun, atau manusia diciptakan dari debu atau tanah gitu, literal tanah gitu. Ya itu bisa dikatakan itu bertentangan dengan sains gitu loh. Tapi kalau kita memahami agama secara simbolik gitu ya, maksudnya kayak kita punya penafsiran yang berbeda gitu, kayak ini manusia diciptakan dari tanah. Ya tanah maksudnya apa? Apakah kisah Adam itu historical atau metaphorical? Nah, itu tuh kita nggak, sains tuh nggak bisa membantah klaim-klaim itu gitu loh. Ya betul. Aku ini balik lagi ke topiknya. Aku jadi pengen nanya. Tadi kan kakak sempat bilang, ini berkaitan sama argumen sebelumnya. Kakak sempat bilang bahwa kakak nggak meragukan. Di saat kakak bilang kakak apa sih kayak skeptical dengan dengan cognitive faculties, dia bukan sedang bilang bahwa dia nggak percaya dengan bukti, kan? Tapi bahwa menurut Carl Sagan tadi bukti-bukti saintifik ini lebih kuat daripada apa yang dianggap make sense gitu ya. Jadi apakah lebih akurat untuk bilang kalau kakak itu seorang empirisis daripada seorang rasionalis? Ini empirisis dalam konteks filsafat ya, karena rasionalis karena orang ketika bilang bahwa apakah kamu rasionalis, itu kan beda ya kalau misalkan kita lagi ngomong sama Kanye misalkan, yang iya. sama betul. yang anak filsafat ya, yang rasionalis itu bukan dalam pengertian itu gitu. Lebih ke arah maybe people yang rasionalis itu lebih, misalnya aku mungkin adalah seorang rasionalis daripada seorang empirisis gitu ya. Meskipun aku merasa ada perbedaan antara argumen yang valid sama argumen yang sound, ya kan. Argumen yang valid itu adalah argumen yang conclusionnya mengikuti premisnya gitu. Tapi argumen yang sound adalah yang membuktikan bahwa premisnya itu benar gitu. Misalnya aku bisa aja bikin premis kan, kalau bulan itu warnanya biru, maka dia terbuat dari keju. Bulan itu warnanya biru, therefore bulan terbuat dari keju. Itu argumen yang valid ya kan, karena ya conclusionnya mengikuti premisnya. Tapi kan faktanya adalah belum tentu
kalau warna biru artinya keju gitu kan. Nah jadi in that sense mungkin aku akan lebih bilang bahwa I'm a rationalist gitu. Aku merasa bahwa tanpa melihat buktinya kita bisa infer a few things, kita bisa mendeduksi beberapa hal yang mungkin adalah kebenarannya gitu. Tapi orang-orang yang empirisis lebih merasa bahwa oh ya, apa yang bisa kita lihat itulah yang constitutes kebenaran itu. Pasangan aku dia mendefinisikan dirinya sebagai empiricist, dan aku suka mendebat dia gitu loh, karena aku nggak tahu ya, aku nggak masuk ke filsafat ini, jadi aku nggak bisa membedakan rasionalis kayak gimana terus empiricist kayak gimana. Tapi pasangan aku dia mendefinisikan dirinya sebagai empiricist, dan dia kelihatan banget kayak membutuhkan bukti yang direct gitu, bukti yang langsung gitu loh. Padahal kita bisa menyimpulkan sesuatu dari bukti-bukti yang indirect, nggak langsung gitu loh. Kayak misalkan dia tuh nggak percaya, bahkan pernah aku ngomong kayak gini ya, kamu nggak percaya sedang sama makroevolusi kan? Karena bukti-bukti atas makroevolusi itu didasarkan dari bukti-bukti yang tidak langsung. Dia meskipun diam dulu, tapi dia masih mengakui bahwa ya aku agnostik sama makroevolusi kan. I see. Jadi aku nggak tahu, bentar-bentar. Aku pengen kamu definisiin dulu empiricism itu apa sih? I would say ini buat disclaimer ya. Empiricism itu tuh ada field yang lebih dalam dan besarnya lagi. Tentu aku nggak menguasai itu. Tapi mungkin aku akan bilang empirisis adalah orang yang lebih cenderung mengutamakan bukti tangible sebagai this is the source of truth daripada inferring dari hal-hal yang tidak langsung itu. Kalau misalkan detektif yang dia berusaha untuk membuktikan si X adalah pelaku pembunuhan berdasarkan dari bukti-bukti kayak sidik jari atau apa, itu dia disebut empiricist bukan? I think it would be yes ya, tapi kan selama prosesnya dia tetap menciptakan sebuah hipotesis kan, berdasarkan rasionalitas dia gitu. Misalnya dia ngelihat misalnya ada kalung yang meskipun nggak ada sidik jari si X tapi itu dipakai sama si X misalnya gitu kemana-mana ya kan. Lalu sekarang kalungnya hilang gitu misalnya. Nah mungkin menurut aku it's a balance of both gitu. Tapi again itu kembali kepada bagaimana detektif itu mendefine dirinya gitu kan. So kayaknya in that sense kayaknya aku bukan empiricist, karena aku juga kayak mencoba untuk balance itu. Jadi I see. Aku bisa mengatakan bahwa kalau misalkan aku jadi detektif ya, aku bisa mengatakan bahwa si X itu adalah pelaku pembunuhan kepada hakim, kepada siapapun ya. Bahkan ketika aku nggak ada di sana untuk menyaksikan langsung pembunuhan itu, tapi aku bisa yakin banget bahwa dia itu adalah pembunuhnya karena aku melihat sidik jari dia, aku melihat kayak kalung yang dipakai oleh dia, aku melihat alibi-alibi teman-temannya dan sebagainya. Ya, kayak gitu. I see. Okay, now I understand. Thank you, Kak. Oke, kita move on ya. Kita tadi berkutat cukup lama di cosmological argument. Sekarang satu argument philosophical lagi. Ontological argument. Gimana pandangan Kakak menurut itu? Ini mungkin lebih rumit bahkan. Ini lebih kayak what the hell gitu. Aku mencoba untuk mendalami ontological argument dari Santo Anselmus, dan aku betul-betul gagal paham dengan apa yang dia sebut, dia maksud dengan sebagai ontological argument gitu. Jadi dia ini setahu aku ya, kalau misalkan sama mohon dikoreksi gitu. Dia tuh mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan secara logis gitu. Maksudnya coba bayangin sebuah being, sesuatu yang gede banget sampai kamu nggak bisa membayangkan ada sesuatu yang lebih besar darinya gitu. Argumennya kayak gitu kan, cara dia membuktikan Tuhan kayak gitu. Aku sebetulnya nggak bisa melihat bagaimana sesuatu yang ada dalam kepala kita itu ada juga di realitas gitu loh. Nah, aku sebelum kemana-mana pengen ini dulu, pengen tanya tuh, kamu ada objeksi nggak bagaimana sesuatu yang ada dalam kepala kita itu juga mesti ada di dunia realitas? Jadi mungkin aku akan kembali ke premis pertama Anselmus yang dia define God as a maximally great being ya kan, makhluk yang paling mentok maksimal dari segi kualitas. Jadi kalau dia kuat, dia bukan cuman kuat aja tapi dia maha kuasa gitu kan.
kalau dia misalnya baik, maka dia bukan cuman baik aja, tapi dia maha baik gitu. Jadi every single properties yang dimiliki itu tuh maksimal gitu. Nah sehingga Anselmus itu juga juga berasumsi bahwa ada yang namanya possible world sama actual worlds ya kan. Semesta-semesta yang mungkin terjadi tapi tidak terjadi sama semesta yang sekarang kita hidupi saat ini gitu. Misalnya contoh di semesta kita saat ini presiden Indonesia sekarang adalah Jokowi ya kan. Tapi ada nggak sih kemungkinan logis di mana yang menang saat itu Pak Prabowo? Mungkin aja ya kan. Tapi itu tidak terjadi. Tapi itu masih in the realm of ya dunia mungkin gitu. Nah sehingga dia merasa kalau misalnya Allah itu mungkin exist ya sebagai makhluk yang bisa aja ada di dunia mungkin ini, maka dia harus ada gitu. Karena untuk bisa exist di dunia nyata itu lebih maksimal, lebih great daripada hanya exist di otak kita. Nah mungkin satu analoginya adalah sama seperti seseorang tuh nggak mungkin dapat penghargaan karena dia punya imajinasi yang nggak direalisasikan, betul nggak sih? Misalnya kayak wow Da Vinci gitu, Da Vinci keren karena dia bikin paintings itu kan. Andai kan paintings itu hanya ada dalam otaknya, maka itu tidak sehebat jika paintings itu sudah diciptakan. Nah sehingga kalau misalnya Allah memang maximally great being, maka existing in real life itu tuh juga greater than just existing in the mind. Sehingga objection yang mesti dikasih oleh seorang ateis adalah bahwa Allah itu nggak bisa dipikirkan di sini. Sama kayak kita nggak bisa memikirkan seorang married bachelor, seorang jomblo yang menikah, karena kan married by definition udah nggak bachelor, bachelor by definition belum married ya kan. Gitu kira-kira. Oh ya sama kayak kita nggak bisa membayangkan ada segitiga yang bulat. Iya. Jadi Something like that. ya. Betul. Ya. Gimana dengan bantahan kayak misal kita bisa membayangkan the greatest conceivable island, Ya. pulau yang maha, but does that mean bahwa pulau itu ada gitu loh? Hanya Ya. karena kita bisa membayangkan pulau yang maximally Ya. good ini ada. Iya. I understand. Buat kamu bagaimana? Aku mungkin akan mempertanyakan hal ini sama seperti theistic apologist ya. Adalah how do you define a maximally great island? Ya kan, apa yang membuat island itu maximally great? Apakah luas? Apakah kayak luasnya gitu? Apakah jumlah rumput yang ada ya kan? Apakah itu jumlah binatang yang ada ya kan? Maksudnya kayak how do you define a maximally great island? Oke. Aku nggak bisa terlalu masuk ke dalam argumen ini karena ini kan betul-betul argumen yang sangat filosofis ya, dan aku sekali lagi aku nggak terlatih sama filosofis, makanya aku masih mempertanyakan bagaimana bisa sesuatu yang ada dalam otak kita itu mesti ada di dunia realitas gitu, padahal yang mesti kita lakukan adalah untuk membuktikan keberadaan sesuatu di dunia realitas. Ya balik lagi, maaf kayak tadi aku nggak bisa ngandelin dengan bukti logis gitu, aku cuma bisa ngandelin bukti-bukti yang real scientific gitu loh. I see. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang melihat jawaban aku di sini ya mungkin bakal menjawab bahwa si Atima masih new atheist segitu. Tapi ya aku mesti mengakui gitu bahwa aku nggak banyak tahu mengenai argumen ontologis ini. Jadi kalaupun aku mesti ngasih objection, ya pastinya objection aku tuh nggak bakal memuaskan. Jadi maaf banget kepada teman-temannya dari nggak apa-apa. Again, menurut aku ini malah pertanda baik kayak karena banyak orang tuh udah tersaturasi dengan identitasnya, either sebagai teis atau ateis, sehingga di saat dia ditanya sesuatu dan dia nggak tahu, dia malah kalang kabut berusaha membela gitu kan, bukannya mengakui tidak tahu. Jadi aku merasa it's really okay. Malah ini mungkin the scientific mindset ya, bahwa ya kalau kita nggak tahu, better untuk bilang nggak tahu gitu daripada kita bikin objection yang ternyata malah makin ngaco gitu kan. Oke, so tapi to conclude, apakah itu artinya kakak mungkin masih agnostik dengan conclusion dari argumen ontologis ini? Ya, sikap aku sekarang masih agnostik dan aku bakal terus membaca akan terus mempelajari argumen ontologis ini. Aku pernah baca sebetulnya bagaimana Graham Oppy mempelajari argumen ontologis, dan ya aku sumpah jadi Graham Oppy ini adalah ateis yang setingkat lebih maju lah ketimbang Dawkins ya. Jadi betul. Jadi ketika aku baca buku Dawkins aku bisa paham, aku bisa lebih mudah untuk memahami Dawkins. Tapi ketika memahami Graham Oppy,
ya Ya. ampun, ini dia ngomong apa sih maksudnya? Iya, betul betul. Gak Betul. tahu aku. Aku udah mencoba untuk memahami argumen ontologis dan aku gagal. Ya. Dan aku nggak bakal berhenti mencoba. Nanti aku coba lagi. It's okay. Kita beri semangat bareng-bareng ya untuk kayak ini. Nah, tapi itu menarik ya. Itu poin menarik. Aku jujur ya, ini mungkin unpopular opinion, tapi dari antara Four Horsemen of the New Atheism, aku tuh belum pernah dengar Daniel Dennett sama sekali. Karena aku merasa mungkin dia yang paling tidak terkenal kali ya, karena dia lebih banyak bicara soal consciousness dan segala macamnya gitu ya. Kalau Dawkins jelas gitu, dia sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ardent gitu dengan pembelaannya soal ateisme ya kan. Sam Harris dikenal sama moral landscape-nya ya kan. Hitchens mungkin dikenal sama lebih malah menurut aku Hitchens itu lebih filosofis realmnya daripada Dawkins gitu ya. Eh, tapi aku sering dengar juga bahwa orang-orang seperti Graham Oppy, J. Howard Sobeles itu tuh mereka malah ateis yang bahkan Craig mengaku itu susah untuk dikalahkan gitu. Mereka lebih setingkat di atas gitu kan. Malah itu menarik ya. Aku malah sejauh ini makin merasa New Atheism mungkin populer karena mereka lebih berkoar-koar dan mereka dibawa sama media ya kan. Mereka lebih retorik daripada yang sebelumnya gitu. Tapi dari segi bobot mungkin Graham Oppy dan J. Howard Sobeles ini jauh lebih sulit gitu. The most formidable atheist bagi William Lane kayak gitu kan. Iya, Graham Padahal Oppy. kalau yang New Atheist yang empat penunggang kuda ini kan, kata William Lane juga dari mereka tuh Poor. nggak ada satupun yang Iya, bagus gitu loh. iya, iya Tapi betul. ya bahkan William Lane mengakui bahwa Graham Oppy itu adalah the most formidable atheist. Iya, iya. Aku nonton debatnya aja ya. Itu aku nggak ngerti dia ngomong apa jujur. Ini ngomong apa ya? Iya benar. Iya benar, ya benar. Oke, one last argument ya before kita come to questions yang menuju closing. Em, Gimana pandangan Kak Yadi soal argumen dari resurrection of Christ, kebangkitan Kristus? Karena menurut aku jujur, tiga argumen paling yang mungkin bisa menguatkan aku banget adalah ontological, cosmological, sama resurrection of Christ. Itu tiga argumen yang sangat kuat menurut aku. Heeh. Jadi gini ya, ada fakta-fakta yang udah disepakati oleh most historian gitu, Hmm. kebanyakan sejarawan. Fakta pertama bahwa a man called Jesus exists gitu, Ya, bahwa ya di masa lalu ada seseorang yang bernama Yesus dan eh, dia terlibat pertengkaran dengan Romawi, ya. dia disalib, lalu lalu apa? Lalu ada beberapa orang yang merasa melihat dia Lihat gitu Yesus. Hmm. setelah dia disalib gitu. Itu tuh semua adalah fakta ya. Itu Hmm. semua adalah fakta yang udah disepakati oleh banyak banget sejarawan, Hmm. baik ateis maupun Kristiani. Kayak Bart Ya, Ehrman aja sebagai orang yang agnostik, dia meyakini itu gitu kan. ya. Dia setuju akan fakta-fakta itu. Nah, bagaimana untuk menjelaskan fakta ini gitu loh? Kita punya dua model nih. Apakah dia betul-betul bangkit atau kita bisa pakai model naturalistik kayak ya halusinasi dan sebagainya. Ya, ya. Eh, apakah halusinasi itu mungkin? Buat aku itu mungkin ya. Maksudnya hari ini kan ini adalah halusinasi massal gitu. Ya. Ya, tapi masalahnya eh, ada bantahan kayak halusinasi itu nggak mungkin massal gitu karena Hmm. orang banyak orang melihat itu kemungkinan besar itu bukan halusinasi gitu. Ya. Tapi kita punya kok halusinasi massal kayak Hmm. yang terjadi di Fatimah dan eh, Hmm. kalau dulu Bart Ehrman tuh mendebat si Justin Bass ya, aku lihat debatnya dia kayak mengangkat peristiwa Fatimah di mana ada ribuan orang yang merasa melihat Bunda Maria gitu. Hmm. Jadi halusinasi itu mungkin terjadi. Ya. Nah, bagi William Lane Craig, halusinasi, aku kalau nggak salah ya, pernah nonton debatnya dan dia pernah bilang kurang lebih kayak halusinasi itu mungkin bisa loh, kayak kalau kamu pengen menjelaskan kenapa sebagian orang melihat Yesus gitu. Ya. Tetapi halusinasi itu tuh nggak bisa menjelaskan tentang empty tomb gitu loh, Hmm. makam yang kosong. Iya. Jadi setelah Yesus disalib, 3 hari setelahnya, on Sunday morning, itu ada sekelompok wanita yang datang ke makamnya Hmm. dan menemukan bahwa makamnya itu kosong. Hmm. Eh, ini bagaimana nih? Ini susah kan untuk kalau dijelaskan secara naturalistik ya. Ya. Halusinasi itu tentunya nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada fakta bahwa ada makam yang kosong, Ya.
orang pada saat itu bisa gampang untuk mengecek kebenaran orang yang merasa melihat Yesus gitu. Ya tinggal lihat aja ke makamnya gitu. Ya, Kalau kosong, wah berarti dia betul-betul bangkit nih. Berarti ya, itu bukan halusinasi nih. ya, Nah, cuman masalahnya ini yang William Lane Craig lakukan ya. Aku jujur aja aku cuman baru nonton dari si Bud Ehrman doang. Jadi ya, aku belum belum melihat bantahan dari si William Lane Craig-nya. ya. William Lane Craig itu dia kayak memasukkan satu satu fakta lagi, seolah-olah setara dengan fakta-fakta yang tadi gitu, Oke. yaitu adanya empty tombs, Hmm. yaitu adanya makam yang kosong. Hmm. Karena kenapa? Karena gini ya, kalau kita ngomongin keberadaan Yesus, Yesus itu Hmm. ada nggak sih atau nggak ada cuman tokoh fiktif gitu atau betul-betul ada gitu. Kita bisa membuktikan keberadaan Yesus bukan cuma dari gospel, Hmm. tetapi dari catatan orang-orang non-Kristiani kayak Ya, Tacitus atau Josephus gitu kan. ya. Tetapi masalahnya untuk empty tombs itu tuh cuman gospel doang, Hmm. cuman Markus, Matius, Lukas, Yohanes gitu. Hmm. Setahu aku cuma itu doang ya. Kayak orang yang di luar non-Kristiani itu tuh nggak ngomongin tentang empty tombs. Makanya Ya. Bud Ehrman dia ngomongnya kayak aku tuh aku nggak tahu ada nggak sih tomb itu gitu. Hmm. Bahkan aku ragu Hmm. bahwa Yesus itu dimakamkan. I see. eh Iya, karena dia tuh bilang bahwa kemungkinan lebih besar orang Romawi itu tuh ini apa tidak akan melepaskan orang yang disalib gitu. Dia akan membiarkan orang disalib itu kayak dikompos di sana, decay di sana gitu loh. Ya, Aku kemarin juga pernah ngobrol sama temen aku yang Katolik, tapi ya, dia percaya sama Bud Ehrman, sampai dia percaya bahwa Yesus itu mempunyai adik atau saudara ya, James the Lord gitu. Tapi dia ya, Katolik gitu kan, ya, karena dia juga percaya sama Bud Ehrman. ya. Eh, aku ngomongin ini juga sama dia gitu, dan dia bilang kalau Yadi percaya sama empty tombs, ya Yadi juga mesti percaya pada 4 gospel itu, I see. ya karena Tacitus atau Josephus itu nggak ngomongin empty tombs, Ya, dan dia ngomongin satu poin penting ya. Dia ngomongin bahwa Yesus itu siapa sih pada saat itu sampai mesti dia dimakamkan gitu loh. Dia tuh ya, bukan orang yang betul terhormat gitu sampai mesti dimakamkan. ya, Kemungkinan besar, ya ini inline sama Bud Ehrman ya. Kemungkinan besar ya dia tuh bakal didiamin di sana, di salib ya, gitu loh. Gak ya. bakal dimakamkan. Jadi buat aku itu adalah argumen yang bagus ya. Tetapi Hmm. nah, aku akan sangat merasa ini adalah argumen yang bagus banget kalau Hmm. misalkan kita bisa betul-betul membuktikan bahwa empty tombs itu eh, ada gitu. Ada. Hmm. Dengan cara bahwa ya ada sejarawan non Kristiani yang ngomongin tentang empty tombs gitu, seperti Ya. Tacitus dan Josephus Hmm. ngomongin tentang Yesus. Nah masalahnya adalah empty tombs itu cuma 4 gospel itu doang, jadi I itu yang see. bikin aku kayak sedikit meragukan argumen ini gitu loh, I see. I karena see. empty tomb jadi ini jantung banget loh. Iya. Empty tomb itu adalah jantung argumen ini, Iya, karena I see. kalau misalkan kita menjelaskan dengan halusinasi, Ya. empty tomb itu emang gak bisa dijelaskan dengan halusinasi loh. Ya. Jadi oke, segitu aja dulu. Ya. Oke. Oke. Aku malah baru tahu. Oke, ini saatnya aku yang mengakui. Aku malah baru tahu bahwa empty tomb itu bukan established fact. Ini baru baru tahu hari ini. Jadi thank you. Cuman, nah mungkin aku akan berusaha untuk mengobjek lagi ya terhadap beberapa klaim tadi. Em, dari salah satu, maksudnya dari Gospels itu kita tahu bahwa Yesus itu diturunkan dari salib lalu dikuburkan oleh pengikutnya, ya kan? Tapi yes, Yusuf Arimatea itu, dan Yusuf Arimatea ini tuh posisinya adalah anggota dari Sanhedrin Yahudi itu, gitu. Nah, menurut aku mungkin itu bisa menjadi alasan yang cukup kenapa pada akhirnya orang-orang Romawi ini memperbolehkan Yesus untuk dikuburkan, gitu. Nah, tapi selain daripada itu, aku merasa bahwa whether or not kita tahu tombnya empty atau tidak gitu ya, faktanya adalah mungkin jasad Yesus itu tidak ditemukan, jasad Yesus itu, gitu. Karena halusinasi secara massal mungkin bisa terjadi under very special circumstances gitu ya. Tapi menurut aku halusinasi itu juga pasti halusinasi yang ini ya pasti didahului oleh serangkaian bias gitu. Misalnya harapan, misalnya I don't know apa ya, doktrin tertentu misalnya gitu, sehingga di saat terjadi sesuatu sepertinya melihat hal-hal yang sejatinya tidak ada gitu kan.
Tapi mungkin yang mau aku sampaikan adalah dalam tradisi orang Yahudi saat itu, people don't rise from the dead sampai kiamat datang, ya kan? Sehingga bukankah hal itu tuh malah membuat ekspektasi Yesus ada ini tuh bukan sesuatu hal yang seharusnya berada di benak mereka, meskipun mereka pasti berharap Yesus tuh ada lagi gitu ya. Sama seperti kalau aku kehilangan misalnya kakek gitu ya, pasti aku berharap dia bisa hidup lagi ya kan. Tapi itu tidak membuat aku conclude bahwa dia hidup gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya the tomb was not empty, atau misalnya bahwa jasad Yesus itu ada, harusnya itu sudah digunakan oleh orang-orang Romawi atau para petinggi agama Yahudi untuk mendebunk spread of Christianity itu. Karena menurut aku waktu dari orang-orang mengklaim Yesus hidup sejak kematiannya itu singkat ya, 3 hari ya kan. Nah dalam waktu itu dan setelah itu ada 40 hari di mana Yesus itu masih di bumi ya kan. Bukankah dalam 40 hari itu seharusnya bisa diproduce badannya? Ini nih Yesus berada di sini gitu. Nah dan yang terakhir adalah aku nggak percaya bahwa sekedar halusinasi bisa membawa 10 dari 12 murid Yesus mati karena memproklamirkan kehidupan Yesus itu. Nah jadi sebelum, menurut aku ya, dari yang aku tahu, sebelum kekristenan menjadi institusi ya kan di tahun 325 oleh Kaisar Konstantin misalnya gitu, Christianity itu tuh a cult ya kan, kelompok kecil yang dianggap sesat ya kan. Tapi spreadnya tuh bisa begitu luas, dan dari 12 murid Yesus kan Yudas bunuh diri, Yohanes meskipun disiksa dia hidup akhirnya. 10 dari 12 murid Yesus tuh semua mati ya kan, mati dengan cara yang mengenaskan, di penjara berkali-kali, dicambuk, diapain. Tapi mereka tidak menyangkal kehidupan Yesus itu gitu. Nah menurut aku halusinasi ini menjadi alasan yang kurang kuat untuk explain kenapa pada akhirnya murid-murid ini memilih kehidupan yang begitu kacau dan berantakan gitu. Menurut kakak gimana terhadap objeksi itu? Ada salah satu objeksi yang cukup menarik ya atas halusinasi itu juga, bahwa well, bahkan orang yang membencinya pun, aku takut salah, tapi kalau salah coba koreksi ya. Nggak apa-apa. Ya. Bahkan pada saat itu orang yang membencinya pun itu melihat dia gitu loh. Jadi itu pendukung poin pertama yang kamu tadi gitu loh, bahwa ada orang yang bahkan bukan Kristen. Paulus kalau nggak salah ya, Paulus kan dulu adalah pembenci, betul. adalah penyiksa orang Kristen kan. Tapi dia juga melihat dia bangkit kan. Iya. Kayak, wah kalau halusinasi dan ini adalah kayak wishful thinking gitu ya, harapan. Ya mestinya cuma orang-orang yang ini doang nih yang melihat ya. Sedangkan orang kayak Paulus nggak boleh melihat mestinya kan. Iya. Sebenarnya mungkin sebelum lanjut, Paulus itu setahu aku di Alkitab tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Tapi lebih ke arah di saat dia lagi dalam perjalanan ke Damsyik waktu itu, ke Damaskus, lalu ada cahaya terang itu dan dia jadi buta. Tapi itu Yesus yang sudah naik ke surga, bukan Yesus yang masih manusia. Jadi mungkin dari situ lebih bisa dibilang jangan-jangan Paulus yang berhalusinasi karena dia sendiri kan, gitu, nggak rame-rame gitu. Mungkin objeksinya malah ke situ. Iya. Tapi untuk poin kamu yang tadi bahwa ada orang yang, well, ini disclaimer dulu ya, bahwa aku nggak mengatakan bahwa penjelasan naturalis itu benar atau salah, atau ada orang zaman dulu bangkit atau enggak itu benar atau salah. Aku di sini aku agnostik gitu loh. Aku sebagai orang skeptik, aku akan menganggap bahwa apa yang terjadi pada hari itu betul-betul aneh. Ya. Tapi kalau misalkan dianggap bahwa ada nggak sih orang yang halusinasi dan dia rela mati akan halusinasinya itu, buat aku itu bukan hal yang impossible. Ya ini adalah salah satu poin yang diangkat oleh William Lane Craig juga kan ya. Bagaimana bisa kalau misalkan ini adalah halusinasi, bagaimana bisa mereka rela mati demi ini gitu loh. Tapi aku punya ada beberapa orang yang rela mati. Ya, dalam sejarah juga ada kok beberapa orang yang rela mati demi karena dia udah berhalusinasi gitu kan. Karena dia udah demi keyakinan yang ada di kepalanya gitu. Karena buat aku alasan orang bisa mati ya, anggap aja kayak gini ya. Kalau dalam tradisi Islam itu ada namanya dulu budak ya, namanya dulu si Bilal. Bilal ini dia kayak meyakini banget sama Nabi Muhammad SAW. Dia tuh disiksa bahkan sampai mau mati gitu loh, hanya untuk mengutuk Nabi Muhammad aja gitu. Tapi dia tuh dia mau disiksa kayak gimana pun, dia tuh nggak bisa untuk mengutuk Nabi gitu, karena dia betul-betul yakin sama
bahwa Nabi ini, bahwa Muhammad ini adalah orang yang Diutus dikasih wahyu Tuhan. sama Tuhan, ya adalah Nabi gitu. Jadi bagaimana mungkin orang bisa rela mati, mau disiksa, mau hidupnya menderita, Hmm. hanya karena halusinasi? Ya Hmm. buat aku mungkin aja. Hmm. Tapi bukan berarti kalau Bilal tadi adalah halusinasi. Enggak. Aku nggak mengatakan Bilal adalah halusinasi. Enggak. Aku Iya. aku yang coba aku katakan adalah ada beberapa orang yang mau mati, yang rela mati, yang mau disiksa untuk mempertahankan keyakinan atau nilai-nilai yang ada di kepalanya. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang kebangkitannya, sumpah itu aku juga sebetulnya pernah sangat ini banget ya sama argumen ini gitu loh. Jadi Struggle banget. eh, eh, aku pernah ngomong juga sama Pak Pendeta Hmm. yang kemarin itu, cuman nggak aku upload. Oke. Kalau ya aku bilang kalau misalkan aku mesti memeluk satu agama, Hmm. aku tuh bakal memeluk Kristen. Hmm. Karena Kristen tuh punya poin plus gitu loh, yaitu Hmm. dia punya nilai historis gitu yang bisa kita Hmm. telusuri. Jadi kalau agama lain ya, kalau misalkan dia mau membuktikan agamanya benar, Hmm. buat aku tuh nggak bisa, karena dia tuh mesti membuktikan dengan argumen-argumen filosofis dan keyakinan. Hmm. Tetapi untuk agama Kristen sendiri, kita tuh bisa melakukan hal lain selain memberikan argumen filosofis dan keyakinan, yaitu kita dengan bisa membuktikan dengan sejarah gitu. Hmm. Dia telah bangkit. Hmm. Cuman ya itu tadi aku satu yang bikin aku ragu tuh adalah yang tadi ya, bahwa Empty tomb. ternyata empty tombs itu cuman 4 gospel doang nih yang I see. memberitakan itu gitu loh. I Di see. luar gospel nggak ada. I see. Ya, Itu doang. interesting. Aku juga akan riset setelah ini soal itu. Ya. Nanti kalau Oke. nanti kalau kamu bisa kamu udah riset dan kamu udah Ah. membuktikan kayak dia salah nih, ada beberapa orang yang bahkan di luar Kristiani Hmm. dan dia ngomongin tentang empty tombs ya. Ya. Nanti ya. kasih tahu saya ya. Boleh pasti. Nanti pasti aku langsung WA ya. Kak, ini sudah ada buktinya. Iya benar. Ya, I agree, dan itu menarik ya. Aku sangat bersyukur once again dengan diskusi ini, Kak. Karena I think ini diskusi yang penting untuk diadakan ya kan. Dan berhubung kita sudah I think udah 1,5 jam mendekati hal itu, aku punya satu pertanyaan terakhir, dan ini lebih berkaitan sama urgensi untuk bisa mengadakan discussion seperti sekarang gitu. Apakah menurut kakak penting untuk in particular orang-orang Indonesia ya untuk bisa mengadakan discussion soal hal-hal ini? Karena tadi kan aku udah berkali-kali outline kenapa bagi aku ini penting kan. Tapi menurut Kak Yadi sendiri gimana? Penting apa, diskusi lintas iman kayak gini gimana? In particular mungkin diskusi yang melawan dogma-dogma yang pada saat ini masih dipercaya oleh banyak orang gitu. Iya ya. Aku tentu aja aku akan sangat bilang banget bahwa ya salah satu tujuan aku bikin YouTube juga untuk itu kan sebetulnya. At the end of the day, untuk mengundang orang untuk diskusi lagi gitu. Karena memang ini mungkin klise ya, tapi aku bilang lah, tak kenal maka tak sayang gitu. Kemarin itu aku kemarin ada pelatihan 3 hari, dan selama 3 hari itu aku bertemu dengan teman-teman yang minoritas. Aku di sana ketemu sama penghayat kepercayaan, aku ketemu sama Islam yang Syiah, aku ketemu sama Islam yang Ahmadiyah. Oke. Ya. Itu Dan pelatihan apa ya itu? itu pelatihan judulnya apa ya? Lupa ya. Agen pembawa damai ya, kayak gitulah. lupa. Ya, Oke. tapi judulnya kayak gitu lah. Jadi untuk melatih kita supaya ya membawa damai gitu kan. Lebih toleran gitu ya. Lebih toleran gitu. Iya. Dengan cara dialog dan diskusi gitu. Hmm. Dan itu yang mau aku encourage sama teman-teman yang lain gitu, yang suka menonton aku, yang suka ya menonton channel kamu juga ya, bahwa dialog itu sangat penting banget tuh. Bahkan coba aja sekali kamu tuh diskusi atau dialog sama Islam Ahmadiyah gitu. Hmm. Salah satu golongan Islam yang dibenci selain Syiah ya. Yeah. Coba deh kamu dialog sama Ahmadiyah gitu loh, dan lepas semua prasangka kamu, coba dialog sama mereka, coba diskusi sama mereka. Meskipun ya aku juga nggak setuju ya, karena aku juga skeptik kan. Aku juga nggak setuju dengan klaim-klaim Ahmadiyah gitu. Yeah. Tapi setidaknya dengan kita diskusi, setidaknya dengan kita dialog, aku jadi paham, oh yang kamu pikirnya ini gitu loh. Oh yang kamu yakini tuh ini gitu loh.
Dan itu sedikit bisa, aku yakin banget itu sedikit bisa mengurangi kebencian yang ada pada orang. Ya, ya, I see, wonderful. Oke, thank you so much Kak Yadi untuk discussionnya hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan episode kali ini pertama kali lagi gue mengadakan interview setelah sekian lama. Kalian bisa follow gue di Instagram @darrenchristopher, sama kayak nama channel YouTube-nya. Dan kalian juga bisa follow Kak Yadi di mana? _Yadi_Yadi_. Oke. Dan juga ada YouTube-nya ya? Ya, Yadi Apriyadi. kebalik, Yadi. Apriyadi Yadi. Ini by the way aku baru nanya sekarang, ini kayak telat banget ya. Kakak dipanggilnya Yadi bukan tapi? Aku kalau di lingkungan dipanggilnya Yadi. Oke, jadi bener kan selama ini kan. Jadi nggak soalnya ya bener di Instagram Apriyadi Yadi, aku agak bingung manggilnya siapa. Tapi ya oke. Jadi artinya bener ya namanya ya. Baik, oke. Kalau gitu sekali lagi teman-teman, thank you. Kalian bisa dengerin kita di Noise, Spotify, dan sekarang di YouTube juga. Dan kalian jangan lupa untuk follow Kak Yadi. Dan kita akan berjumpa lagi di episode Opportunity Cost yang berikutnya. Thank you teman-teman semua.